kedua, di sini ada sin T dy per dt ditambah T kuadrat E pangkat Y dy per dt dikurangi dy per dt ditambah Y cos T ditambah 2T E pangkat Y dikurangi 3T kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini supaya kita tahu kita menggunakan PD apa untuk menyelesaikan soal ini, kita bentuk dulu soal ini ke bentuk umum PD terlebih dahulu dengan cara kita keluarkan dy per dt-nya. Jadi di sini dy per dt sin T ditambah T kuadrat E pangkat Y dikurangi, ini berarti 1 ditambah, kita bisa tambahin kurung 2 T E pangkat Y dikurangi 3T kuadrat dengan 0. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan dt, maka diperoleh dy sin T ditambah T kuadrat E pangkat Y dikurangi 1 ditambah Y cos T ditambah 2T E pangkat Y dikurangi 3T kuadrat, di sini dt dengan 0. Nah, ini sudah dalam bentuk umum PD. Selanjutnya kita bisa tahu ini kita akan mengerjakan menggunakan metode PD apa. Di sini itu merupakan PD eksak. Karena apa? Karena tidak mungkin jika di sini koefisien linear, karena di sini mengandung trigonometri. Lalu tidak mungkin juga kalau ini PD homogen karena lambdanya nanti tidak akan berderajat sama. Jadi soal ini larinya ke PD eksak. Lalu di sini kita definisiin si ini N dan si ini N. Seperti biasa, untuk mengecek dia eksak atau enggak eksak, kita harus menggunakan do N per do Y sama dengan do N per do T. Di sini karena menggunakan variabel T. Lalu pertama kita cek ke do M per do Y-nya dulu. Do M per do Y sama dengan, kan ini M-nya. Ini diturunkan terhadap Y, maka sininya tetap 1, terus cos T-nya sama. Lalu di sini, kan di sini ada E pangkat Y ya. Jadi yang di depan ini akan tetap sama. Tulis lagi 2T E pangkat Y. Untuk yang ini, maka dia itu 0 karena di sini tidak ada koefisien Y-nya. Setelah kita mencari si do M per do Y, selanjutnya kita cari do N per do T. Ini kita turunkan terhadap T. Sin T diturunkan terhadap T, maka jadi cos T. Lalu T kuadrat E pangkat Y diturunkan terhadap T, maka jadinya 2-nya turun, T-nya pangkat 1, E pangkat Y-nya tetap sama. Nah, untuk satunya ini diturunkan terhadap T, maka dia 0. Jadi hasil do N per do T itu cos T ditambah 2T E pangkat Y. Lalu di sini kita tahu kalau do M per do Y itu sama dengan do N per do T. Maka ini adalah PD eksak. Setelah kita mengetahui kalau soal ini adalah PD eksak karena do N per do Y-nya sama dengan do N per do T, selanjutnya kita akan mencari fungsi F. Di sini saya mengambil
do F per do T. Nah, di sini do F per do T-nya, fungsi F-nya itu dari si M, karena M ada do T-nya. Kita tulis di sini M sama dengan Y cos T ditambah 2T E pangkat Y dikurangi 3T kuadrat. Selanjutnya kita bisa menuliskan kedua ruas dikalikan dengan do T. Berarti tinggal do F sama dengan Y cos T ditambah 2T E pangkat Y min 3T kuadrat, di sini do T. Nah, setelah sampai ke langkah ini, selanjutnya kita akan mengintegralkan kedua ruas. Nah, di sini integral dari do F kita peroleh F. Lalu di sebelah sini kita akan mengintegralkan Y cos T terhadap do T, maka di sini Y-nya akan tetap sama, cos T-nya menjadi sin T. Lalu untuk 2T E pangkat Y di sini berarti kan T-nya jadi pangkat 2, di sini jadinya kan 1/2. Nah, 1/2 dikali 2 maka habis. Di sini tinggal T kuadrat E pangkat Y. Terus di sini 2-nya turun jadi 1/3 dikali 3 maka jadinya 1. Di sini tinggal T pangkat 3. Lalu kita tuliskan konstantanya, di sini kan 1, di sini terhadap Y. Setelah kita menemukan fungsi F ini, selanjutnya kita akan menurunkan si F ini terhadap Y. Maka di sini kita peroleh do F per do Y sama dengan Y-nya kan berarti 1 ya. Terus sin T-nya sama, karena di sini ada T. Selanjutnya untuk T kuadrat E pangkat Y ini juga tetap sama, karena di sini ada E pangkat Y. Untuk T pangkat 3 diturunkan terhadap do Y, maka dia 0. Untuk K1 Y diturunkan terhadap do Y, maka di sini K1 aksen Y. Setelah kita menemukan turunan dari fungsi F ini, selanjutnya kita akan membandingkan si do F per do Y ini terhadap N yang dari soal awal tadi. Kita bisa tulis ulang si ininya, sin T ditambah T kuadrat E pangkat Y ditambah K1 aksen Y. Nah, ini dibandingkan sama si N. Kita tulis sin T ditambah T kuadrat E pangkat Y kurangi 1. Nah, di sini ada yang sama. Kita bisa coret. Tinggallah K1 aksen Y sama dengan negatif 1. Nah, di sini kita integralin lah si K1 aksen Y sama dengan negatif 1. Di sini kita peroleh berarti integral min 1 do Y, dan di sini berarti integral dk. Nah, dengan kita di sini peroleh integral dk berarti k sama dengan integral negatif 1 do Y, berarti di sini adalah negatif Y. Nah, setelah kita ketemu nih si K sama dengan negatif Y, kita bisa memasukkan ke fungsi ini. Jadi penyelesaiannya berarti Y sin T ditambah T kuadrat E pangkat Y dikurangi T pangkat 3 di ininya diganti negatif Y bagi negatif Y. Ini merupakan
persamaan soal nomor 2. Selanjutnya, pembahasan soal nomor 3. Di sini kita punya soalnya yaitu T kuadrat ditambah TY per T ditambah 3TY ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Seperti biasa, kita akan menuliskan terlebih dahulu ke bentuk umumnya. Di sini berarti kita kalikan dua-duanya dengan dt, maka diperoleh T kuadrat ditambah TY ditambah 3TY ditambah Y kuadrat sama dt sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan ini menggunakan PD homogen. Kenapa bisa PD homogen? Karena di sini kita akan tahu kalau derajat lambdanya itu sama di sini. Lambda kuadrat di sini juga bakal jadi lambda kuadrat. Jadi ini kali ini kan lambda kuadrat. Berarti ini adalah PD homogen. Kalau kita akan menyelesaikan persamaan ini dengan PD homogen, maka kita akan memisalkan dengan Y sama dengan UT dan DY sama dengan UDT ditambah TDU. Ini sudah paten untuk PD homogen. Nah, sudah, langsung kita lanjut ke soalnya. Ini dimasukkan ke sini. Berarti di sini kita punya T kuadrat masih tetap sama. Ini yang kita ganti UT. Lalu DY-nya kita ganti ini. Berarti kita bisa menulis UDT ditambah TDU ditambah 3T kita ganti UT plus UT kuadrat DT sama dengan 0. Lalu kita bisa mengoperasikannya terlebih dahulu. Kita peroleh T kuadrat ditambah UT kuadrat. Kita tulis lagi TDU ditambah, ini berarti 3 UT kuadrat ditambah U kuadrat T kuadrat DT sama dengan 0. Sini kita operasikan lagi, berarti UT kuadrat DT ditambah T pangkat 3 DU ditambah ini sama ini, berarti U kuadrat T kuadrat DT, UT kuadrat sama T, berarti UT pangkat 3 DU. Kita bisa menulis lagi untuk ini, berarti 3 UT kuadrat ditambah U kuadrat T kuadrat DT sama dengan 0. Selanjutnya kita kumpulkan yang sama-sama mengandung DT atau sama-sama mengandung DU. Oke, kita cari yang DT dulu. Di sini ada UT kuadrat ditambah U kuadrat T kuadrat ditambah, berarti ini 3 UT kuadrat ditambah U kuadrat T kuadrat DT. Bentar, saya cek terlebih dahulu. DT. Oke, selanjutnya di sini kita bisa menulis yang mengandung U T pangkat 3 sama UT pangkat 3 DU sama dengan 0. Di sini kita operasikan ini sama, berarti 1 tambah 3 4
UT kuadrat. Terus ini sama ini berarti tambah 1, 2 U kuadrat T kuadrat DT ditambah ini sama UT pangkat 3 DU sama dengan 0. Lalu kita bisa mengeluarkan T kuadratnya, berarti T kuadrat di sini 4U ditambah 2U DT ditambah di sini kita bisa mengeluarkan T pangkat 3-nya, berarti di sini 1, di sini U DU sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita itu harus mengintegralkan ini kan. Sebelum kita mengintegralkan ini, di sini tuh yang dt itu harus mengandung t, gak boleh ada u-nya. Jadi kita harus menghilangkan terlebih dahulu dengan cara di sini kita kalikan kedua ruasnya dengan 4u ditambah 2u kuadrat. Dan untuk menghilangkan T pangkat 3-nya berarti di sini T pangkat 3. Nah, ini dikalikan kedua ruasnya, berarti di sini kita dapat 1 per T pangkat 3 dikali T kuadrat, ini hilang, tinggal DT ditambah ininya hilang, T pangkat 3 hilang, jadi tinggal 1 ditambah U per 4U ditambah 3U kuadrat DU sama dengan 0. Nah, setelah DT mengandung T dan DU mengandung U, selanjutnya kita bisa mengintegralkan kedua ruas ini. Berarti di sini diintegralin, di sini diintegralin. Nah, untuk si ini berarti kan tinggal integral 1 per T dt. Nah, ini kan berarti didapetin lente ya. Tapi kalau untuk mengintegralkan 1 plus U per 4U plus 2U kuadrat DU ini, kita harus menggunakan kaidah integral pecahan. Nah, di sini kita bisa menuliskan seperti ini, berarti integral 1 plus U. Di sini saya akan mengeluarkan 2U-nya. 2U-nya ini saya keluarkan, jadi di sini tinggal 2, berarti kan benar 2, terus di sini tinggal U, supaya memudahkan perhitungan nantinya DU. Lalu lanjut ke sini, setengahnya bisa keluar, ininya 2-nya bisa keluar, maka setengah integral 1 plus U ditambah U2 plus U DU. Selanjutnya si ini ya, kita bisa menggunakan yang namanya A dua plus U. Nah, kita menggunakan ini karena di sini menggunakan integral fungsi rasional. Di sini kita pecahkan kedua penyebutnya, dipecah terlebih dahulu. Soalnya untuk kita mencari nilai A sama B-nya, kita bisa gini dulu, ditulis terlebih dahulu U2 plus U. Nah, habis itu di sini berarti gini, A per U ditambah
B per 12U ini kali dengan ini U2 plus U, terus ini masih sama dengan 1 plus U. Maka di sini kita peroleh A-nya, U-nya hilang, berarti di sini 2 plus U, terus untuk B-nya berarti tinggal DU. Ini sama ini kan hilang, jadi tinggal B sama U. Terus ini kita tulis 1 plus U. Setelah itu kita bisa mengoperasikannya 2A ditambah AU ditambah BU sama dengan 1 plus U. Lalu kita bisa mengeluarkan U-nya untuk si ini. Berarti kan 2A ditambah U dikali A plus B sama dengan 1 plus U. Dari sini 2A plus U kurang buka A tambah B kurang tutup sama dengan 1 plus U. Di sini kita dapat 2A itu sama dengan 1 dan ini sama dengan ini. Berarti di sini kita bisa tulis 2A sama dengan 1 sehingga A itu sama dengan setengah. Nah, di sini kita juga bisa memperoleh si A plus B-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena di sini U-nya koefisiennya 1. Berarti kita bisa peroleh di sini setengah tambah B dengan 1, maka B-nya juga setengah. Selanjutnya, setelah kita tahu nilai A sama B-nya, kita bisa menyubstitusikan A sama B-nya. Berarti di sini kita bisa menulis A-nya setengah per U ditambah setengah per 2 plus U. Ini untuk si B, ini untuk si A. Nah, di sini kita bakal masukin ini ke dalam pengintegralan awal tadi. Berarti di sini kita peroleh setengah integral. Ini kita tulis. Berarti kan setengah U plus setengah 2 plus U berakhir DU. Selanjutnya kita bisa mengeluarkan setengahnya. Berarti setengah gini ya. Berarti ini 1 per U ditambah 1 per 2 plus U DU. Nah, ini dapat setengah 1/4. Terus integral dari 1 per U DU berarti dia adalah ln U, dan integral dari 1 per 2 plus U DU berarti dia ln 2 plus U. Setelah kita menemukan integral ini, kita bisa masuk soal lagi, yaitu menuliskan yang dari awal tadi. Lentenya kita ikutkan. Berarti di sini kita bisa menuliskan penyelesaiannya. Lentenya yang ditulis ditambah ini tadi 1/4 ln U ditambah ln 2 plus U sama dengan, kan tadi di sini kita integralin ya. Nah, si 0 ini juga diintegralin. Nah, di sini si integral 0 ini kita dapatkan konstanta K.
biasanya huruf K. Nah, di sini kan soalnya aman semua ya. Di sini kita bisa menuliskan si konstantanya tadi dalam bentuk len juga. Berarti len K. Untuk mempermudah, nanti kita bisa mengeluarkan lennya. Maka di sini kita peroleh T, di sini 1/4 dioperasikan sama len U, berarti di sini U pangkat 1/4, dan di sini kita dapat 1/4 sama ini juga, berarti 2 plus U pangkat 1/4 sama dengan len K. Nah, di sini kita bisa istilahnya menghilangkan lennya. Jadi tinggal T U pangkat 1/4 2 ditambah U pangkat 1/4 sama dengan K. Selanjutnya, biar tidak pangkat 1/4, kita bisa mengalihkan kedua ruas dengan pangkat 4. Berarti di sini kita peroleh T pangkat 4, di sini U, di sini 2 plus U sama dengan K pangkat 4. Di sini kita bisa memasukkan permisalan dari awal tadi, yaitu Y sama dengan U per T. Maka di sini U sama dengan Y per T. Maka di sini kita peroleh T pangkat 4 punya kita ganti Y per T 2 ditambah Y per T sama dengan K pangkat 4 kan konstanta ya. Di sini kita bisa menimbulkan lagi dengan L. L itu dianggap K pangkat 4. Nah, oke. Inilah penyelesaian dari soal nomor 2. Soal nomor 3 maksudnya. Yaitu T pangkat 4 dikali Y per T dikali 2 plus Y per T sama dengan L. Sekian. Selanjutnya soal nomor 4. Di sini kita punya soalnya yaitu negatif 3x pangkat negatif 2y ditambah sin 5x per dx ditambah 3 pangkat 2y ditambah 5 cos 5x sama dengan 0. Nah, di sini seperti biasa kita bentuk dulu ke persamaan umumnya. Sini kita bisa menuliskan negatif 3x pangkat negatif 2y ditambah sin 5x dy ditambah ini kan dikalikan dx semua gitu loh. Jadi seperti ini 5x dx sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih soal tuh bakal pergi ke PD apa gitu ya. Kalau PD konsen ini ya itu nggak mungkin karena di sini ada trigonometri. Terus kalau PD homogen juga tidak bisa karena derajatnya tidak akan sama. Maka di sini kita larinya akan ke PD eksak lagi. Nah, untuk itu kita akan mencari 2m per 2y dan 2m per 2x untuk tahu ini tuh PD eksak apa enggak. Lalu definisiin dulu ini si m dan ini si m. Lanjut kita cari 2m per 2y. Berarti kita menurunkan ini terhadap y. Di sini kan ada koefisien y-nya ya. Berarti 2 di sini turun ke bawah, 2 kali 3 negatif 2 kali 3 negatif 6, e-nya sama
negatif 2Y. Untuk si ini 5 cos 5x diturunkan terhadap Y itu dia 0 karena di sini tidak ada Y. Berarti do N per do Y diperoleh negatif 6 pangkat negatif 2Y. Selanjutnya kita cari do N per do X. Nah, di sini untuk si ini X-nya itu kan ada X-nya. Berarti kan 1. Ininya akan tetap sama, berarti kita tulis negatif 3E min 2Y. Nah, untuk sin 5X turunkan terhadap X berarti 5 cos 5X. Nah, di sini kita peroleh bahwa do N per do Y sama do N per do X-nya itu tidak sama. Jadi ini bukan PD eksak. Selanjutnya kita cari faktor integrasinya supaya soal ini menjadi PD eksak. Nah, di sini saya akan menggunakan M. Berarti di sini kita bisa tulis rumusnya terlebih dahulu. Kalau dibagi M berarti itu si do N per do X-nya dikurangi do M per do Y. Berarti sama dengan ini negatif 3E min 2Y ditambah 5 cos 5X dikurangi ini berarti kan min kali min plus 6E min 2Y dibagi dengan M. Si M-nya ini kita bisa tulis 3E min 2Y ditambah 5 cos 5X. Selanjutnya, karena ini sama, kita bisa operasikan. Berarti tinggal negatif 3 plus 6 berarti kan 3E min 2Y. Tulis sisanya 5X per ininya masih tetap sama, berarti 3E min 2Y ditambah 5 cos 5X. Nah, sini kita peroleh atas sama bawah sama, berarti ini 1. Menuliskan si faktor integrasinya FI sama dengan E. Di ini ditulis ini, dari hasil ini kan 1 ini terhadap 2Y. Karena apa? Karena M kalau di PD tak eksak itu mengandung Y. Maka di sini kita peroleh integral 1Y berarti E pangkat Y. Selanjutnya kita kalikan faktor integrasinya ini terhadap soalnya tadi. Sini kita ambil dulu si M, berarti kan 3E min 2Y ditambah 5 cos 5X ini dikalikan terhadap E pangkat Y, maka diperoleh M-nya 3 E ini sama ini kan berarti negatif 2 ditambah 1 negatif 1 kan ya, berarti tinggal negatif Y ditambah 5 cos 5X E pangkat Y. Setelah itu kita juga akan mengalihkan si N
Di sini N-nya negatif 3x min 2y ditambah sin 5x. Nah, ini dikalikan terhadap faktor integrasinya pangkat y. Di sini kita peroleh berarti negatif 3x pangkat negatif y sama kayak tadi negatif 2 kurang ditambah 1, terus ini sin 5x pangkat y. Setelah kita mengalihkan soalnya tadi dengan faktor integrasinya, selanjutnya kita akan mencari do M per do Y sama dengan do N per do X lagi untuk mengecek apakah ini sudah eksak apa belum. Jadi di sini kita peroleh do M terhadap do Y, berarti karena ini ada pangkat negatif Y-nya, ini tetap sama. Terus untuk si ini kita bisa tulis, kan ada pangkat y ya, 5 pangkat y, jadi ini juga akan tetap sama gitu loh, gara-gara ada pangkat y. Selanjutnya kita juga mencari do N per do X. Ini diturunkan dengan x, berarti x-nya tuh jadi 1. X-nya 1 berarti negatif y ditambah sin kalau diturunkan terhadap x, turunan sin berarti kan cos 5x. Kita dapat 5, ininya ditulis pangkat y-nya, terus di sini kita tuliskan cos 5x. Nah, untuk yang sini tadi terjadi sedikit salah karena di sini pangkatnya kan harus turun ya, berarti negatif 1 di sini turun, berarti negatif 3 pangkat negatif y ditambah 5 pangkat y cos 5x. Nah, di sini kita tahu kalau do M sama do Y-nya sudah sama, berarti soal ini sudah PD eksak. Selanjutnya setelah kita tahu kalau ini PD eksak, kita akan mencari si fungsi f-nya. Di sini saya mengambil do f per do x, berarti fungsi f-nya ini dari n. Kita tulis f-nya itu, kita tulis yang dari sini yang udah dikaliin faktor integrasinya tadi, pangkat min y ditambah 5 pangkat y cos 5x. Ini si n. Oke, selanjutnya sebentar. Ini di depannya tetap segini. Nah, di sini kan do f per do x-nya n yang udah ditulis. Di sini kita bisa menulis seperti ini. Do f sama dengan ini dikalikan do x semua kedua ruas, sehingga 3 min y ditambah pangkat y 5 cos 5x do x. Langkah selanjutnya kita mengintegralkan kedua ruas. Di sini kita peroleh f sama dengan integral ini terhadap x, berarti kan tinggal tambahin x ya. Terus untuk si ini, untuk si ini pangkat y-nya kan tetap sama.
Produksi ini berarti kan 5-nya di sini turun minus cos, berarti kan integral dari cos 5x dx itu berarti sin 5x. Benar, terus kita tambahin si konstannya ini terhadap y, karena di sini kita tadi ambil m itu mengandung y. Kita bisa menulis lagi berarti 3x min y ditambah pangkat y ini. Bisa dicoret kan? Berarti tinggal sin 5x tambah K1 y. Selanjutnya kita akan menurunkan si fungsi f ini terhadap y. Jadi di sini kita dapat dou f per dou y. Selanjutnya kita menurunkan si fungsi f ini terhadap dou y. Di sini ininya turun, berarti negatif 1 kan, negatif 1 kali 3 3 x min y ditambah ini akan tetap sama gara-gara di sini ada pangkat y nya ditambah ini berarti jadi K1 aksen y. Nah, setelah kita mencari dou f yang diturunkan terhadap y, selanjutnya kita bandingkan ini dengan si n yang udah kita kalikan dengan faktor integrasi tadi. Jadi di sini kita bisa menulis lagi si ini tadi, si dou f per dou y negatif 3 x min y ditambah pangkat y sin 5x tambah K1 aksen y sama dengan kita tulis n negatif 3x min y ditambah sin 5x pangkat y. Nah, di sini ini dengan ini dan dengan ini kan sama. Jadi di sini kita bisa coret atau menggunakannya, berarti tinggal K1 y sama dengan 0. Selanjutnya untuk menyelesaikan ini kita bakal integralin, berarti di sini dapat integral dk dan di sini kita dapat integral 0 to y. Nah, sini kita dapat k, di sini kita dapat kk. Berarti penyelesaian dari soal nomor 4 itu dari fungsi ini K1 nya kita ganti dengan CK, berarti F 3x min y ditambah pangkat y sin 5x di plus K1 y nya diganti dengan ini. Jadi inilah penyelesaian dari soal nomor 4. Sekian, terima kasih.